Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman langsung aja. Saya mau share beranjak dari diskusi tadi. Kisah tentang wafatnya Imam Syafi'i. Penyebabnya apa ya? Kita mau tahu ya. Langsung saya buka dalam Maktabah Syamilah. Saya kutip dari Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib ya. Jadi hasyiah ini adalah penjelasan dari Iqna ya, kitab Iqna dari Matan Abi Syuja ya, disyarahkan menjadi Al-Iqna, kemudian dikomentari lagi menjadi Hasyiah Al-Bujairami. Ya, ini cetakan Darul Fikr ya. Bisa dilihat teman-teman. Nah, sini infonya. Nah, ini di bagian ini di halaman safhahnya 552 jilid 1 ya. Masih di awal ini. Masih di pembukaan, mengisahkan tentang Imam Syafi'i. Di sini penggalannya aja ya. Di sini Imam Syafi'i tsumma kharaja, saya blok. Tsumma kharaja Allah. Ya, ini tsumma kharaja ila Misra wa lam yazal biha nashrun lil ilmi mulaziman lil ishtighali bi jami'iha al-atiq ila an asabahu darbatun syadidah. Jadi beliau ini terakhir adalah hijrah ke Mesir. Kemudian menetap di sana, menyebarkan ilmu dan sibuk mengajar di sana ya, di jamiah. Sampai asabathu darbatun syadidah. Beliau kena pukulan yang keras. Famaridha, maka beliau sakit dengan sebab pukulan itu ayaman beberapa hari. Alamakila. Tsumma intaqala ila rahmatillah. Kemudian beliau wafat. Nah, kita lihat syarahnya. Dalam syarahnya ini, qauluhu asabathu darbatun. Qila ad-darib lahu ashab. Nah, si darib ini, si pemukulnya ini adalah namanya ashab ya. Kenapa? Kejadiannya adalah hina tanazara ma'asy-Syafi'i, ketika dia ini debat bersama Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini beliau jago debat ya, dengan hujah-hujahnya. Jadi sebelumnya ini beliau mendapatkan julukan Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Kenapa? Karena dengan hujah-hujahnya, dalil-dalilnya, semua ashabur ra'i kalah dengan hujah beliau, maka beliau disebut dengan Nasirus Sunnah. Nah, ketika beliau berdebat dengan ashab nih, fa'afhamahu Syafi'i, maka Imam Syafi'i ini membuat ashab tidak berkutik ya, dengan hujah-hujahnya dia kalah ya. Maka fadarbahu qila bikilun ya. Maka ashab memukul Imam Syafi'i dengan kilun. Kilun ini gembok ya. Wa qila bimiftahin, ada yang mengatakan dengan kunci. Fi jabhatihi famaridha. Dipukul di dahinya, kemudian beliau sakit. Nah, wal masyhur annahu darabahu bimiftahi kilun. Sedangkan pendapat yang masyhur adalah dia memukul Imam Syafi'i dengan kunci gembok. Nah, ini dia, wa kana yad'u alaihi fi sujudihi. Si siapa? Ashab, dia selalu ya berdoa buruk kepada Imam Syafi'i di sujudnya. Dia mengatakan apa? Allahumma amitish Syafi'iyya. Ya Allah, matikanlah Syafi'i, wa illa dhahaba ilmu Malikin. Ya. Kalau enggak mati ya, maka ilmunya Imam Malik atau mazhabnya Malik ini akan punah, akan hilang ya. Ini ashab ini adalah orang alim ya, orang alim bermazhab Maliki. Nah, di sini teman-teman saya skip karena di sini ada sisipan kisah. Langsung saya ke bawah di sini, ke sini ya. Kata Imam Syafi'i di sini,
Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, ma ra'aitu afqaha min Ashhab. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih faqih daripada Ashhab. Laula taisyun, kalau dia enggak gegabah. Kalau enggak ada gegabah dia lebih faqih nih. Nah, sedangkan Ashhab al-Madhkur yang disebutkan Ashhab ini adalah wa Ibnu Abdul Aziz, ya, Daud al-Faqih al-Maliki. Beliau nih gelarnya al-Faqih, al-Maliki, mazhab Maliki, al-Misri, orang Mesir. Wulida fi sanatil lati wulida fiha. Dia dilahirkan pada tahun di mana Imam Syafi'i, wulida fiha Syafi'i, dilahirkan Imam Syafi'i, yaitu tahun sanatu khamsina mi'ah, tahun 150. Wa tufiya ba'da Syafi'i bi thamaniyata asyara yaman. Dan dia meninggal setelah meninggal Imam Syafi'i 18 hari. Nah, di sini Ibnu Abdul Hakim mengatakan sami'tu Ashhab yad'u 'ala Syafi'i bil maut. Saya dengar, ya. Ini Ibnu Abdul Hakim katakan saya dengar si Ashhab ini berdoakan kematian kepada Imam Syafi'i. Maka fadzakartu li Syafi'i. Maka beliau dia menyebutkan, menceritakan itu kepada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i berkata, tamanna rijalun an amut. Tamanna, orang-orang laki-laki, mereka berkeinginan untuk agar aku mati, katanya. Wa in amut fatil kasabilun laisat fiha bi awhad. Kalau aku mati, maka mati itu bukanlah jalan yang ditempuh aku sendirian. Nah, ini intinya menceritakan tentang meninggalnya Imam Syafi'i, ya. Oke. Di sini sudah, ya, meninggalnya beliau. Jadi di sini disebutkan tentang meninggal Imam Syafi'i itu disebabkan pukulan. Nah, sedangkan ada di sini Nah, di sini waqala ba'dhum, sebagian ini jadi tadi. Wal masyhur an ad-dharib, pendapat yang masyhur bahwasanya yang dharib, pemukul itu memukul Imam Syafi'i itu Fityan al-Maghribi, pemuda al-Maghribi dari Maghrib. Ini masyhur. Sebagian mereka, orang mungkin ulama, ya, mengatakan min jumlati karamati Syafi'i, termasuk dari karomahnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya anallaha akhfa dzikra fityan wa kalamahu fil ilmi hatta inda ahli. Allah menyembunyikan penyebutan fityan ini dan pembicaraannya dalam ilmu, sehingga juga di ahli mazhabnya enggak disebut, enggak tenar ini, ya. Nah, begitulah teman-teman sedikit kisah tentang wafatnya Imam Syafi'i. Kisah ini, ya, menjadi, ya, info tambahan buat kita, ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.